أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala kulla hayatana mubarakan insyaallah. Wassalatu wassalam ala rasulina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa, mengharap ridhomu, setiap manusia pasti menginginkan yang namanya keberkahan. Keberkahan dalam hidup, baik itu umur berkah, harta berberkah, pekerjaan, dan segala kehidupan aktivitas kita menginginkan yang namanya keberkahan. Pemirsa, mengharap ridhomu. Berbicara tentang berkah, alhamdulillah telah kita dengarkan, telah kita simak bersama surah Al-A'raf ayat 96. Dan insya Allah ayat ini akan menjelaskan di dalam Al-Quran terkait dengan makna berkah dalam Al-Quran. Dan yang ini akan mengantar pemirsa beberapa menit ke depan membahas terkait dengan berkah dalam Al-Quran. Dan insya Allah, alhamdulillah, telah hadir bersama kita di studio narasumber kita, Ustadz Al-Habib Salim Jufri, yang insya Allah akan memberikan penjelasan terkait dengan makna atau isi kandungan daripada surah Al-A'raf ayat 96. Dan tentunya seperti apa perspektif berkah, perspektif Al-Quran. Untuk itu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Ketemu lagi Ustadz. Dan sekarang kita telah berada di hari ke-11 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan tema hari kita ini Ustadz, hari ini kita akan sama-sama mengkaji terkait dengan berkah. Ya, seperti apa berkah dalam Al-Quran itu Ustaz, kaitannya dengan surah Al-A'raf ayat 96. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di hari ke-11 dari bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqamah, diberikan kita taufik untuk senantiasa menjalankan ibadah selama berada di bulan suci Ramadan. Dari ayat yang telah dibaca oleh beliau tadi, yaitu surat Al-A'raf, Ustaz ya, surat Al-A'raf ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Walau anna. Walau, wa artinya dan. Kemudian lau itu sebenarnya sudah dipakai oleh orang Indonesia ya. Lau ini kalau. Ya, seandainya. Jadi walau, jikalau seandainya ahlal qura penduduk, ahla artinya penduduk. Ya, penduduk ahla.
Al-qura jamak daripada Korea. Korea. Ya, Korea itu artinya kampung, ya, negeri. Jadi qura berarti negeri-negeri. Ya. Kalau seandainya penduduk daripada negeri-negeri amanu, ya, amanu, beriman kepada Allah. Amanu itu adalah kata kerja, Ustaz, ya. Kata kerja itu fi'il madhi, artinya mereka beriman. Kalau orangnya disebut dengan mukmin, ya. Sifatnya disebut dengan apa namanya? Sifatnya disebut jadi mukmin, kemudian amanu, ya, dan dia memiliki sifat iman. Sifatnya disebut dengan iman, ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dari penduduk yang atau di satu negeri, mereka beriman kepada Allah. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Iman itu artinya percaya. Ya. Orang kalau seandainya ditanya, kamu percaya enggak di jalan sana ada razia? Dia bilang iya, ada razia di sana. Dia percaya, itu namanya iman. Ya kan? Di situ kata para ulama, iman itu sebenarnya harus berbawaan dengan takwa. Ya, sebagaimana penjelasan kita kemarin tentang masalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi iman itu sebenarnya mengajak kita untuk bertakwa. Sebenarnya orang kalau sudah beriman, maka harus dia yakin dengan dia kan sudah yakin dengan apa yang dia percaya. Ada sweeping di sana, nanti kamu ditilang. Tidak mungkin dia lewat situ karena dia percaya. Tidak mungkin dia melanggar karena dia tahu di sana ada sweeping. Ya. Orang yang beriman pasti takut. Orang yang beriman pasti takut. Di situ dikatakan di sini amanu, kalau seandainya penduduk negeri mereka beriman kepada Allah. Wattaqu atau wattaqau artinya bertakwa kepada Allah. Ya, kemarin kita sudah bahas ya pengertian daripada takwa. Takwa itu adalah artinya takut. Ya, itu definisi yang paling gampang. Ya, kalau kita definisi menurut para ulama lain seperti al-Imam sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan definisi takwa itu khauful jalil, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW. Wal qana'ah bil qalil, merasa cukup sedikit nikmat yang Allah berikan. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap-siap menuju kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pesan. Kalau seandainya penduduk negeri itu mereka beriman kepada Allah. Sudah iman ya? Wattaqu, dan bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah akan berikan? Ya, kalau takwa ini kan orang yang bertakwa disebut dengan muttaqi. Ya, orang yang bertakwa muttaqi. Ya, dan sifatnya adalah takwa. Ittaqu atau ittaqau itu artinya kata kerja mereka yang mengerjakan atau yang memiliki sifat ketakwaan itu. Wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah. Beriman, bertakwa. Apa yang Allah berikan? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka kami akan bukakan mereka barokat. Barokat ini jamak, Ustaz. Banyak berkah maksudnya. Ya, kalau seandainya dikatakan barokah, berarti cuma satu berkah. Tapi kalau dibilang barokatim minas sama, barokat, banyak berkah berarti. Sama dengan orang bilang muslim, ya, apa namanya, muslimatun. Ya, kalau jamak banyak muslimat, kalau muslimah satu perempuan, satu perempuan muslim. Kalau banyak perempuan muslimah, muslimat. Ya, muslimat. Mukmin, mukminah, kalau jamaknya mukminat. Ya. Jadi barokah, barokat, berarti banyak berkah. Ya, berkah dalam hal apa saja. Berkah dalam rumah tangga, berkah kepada anak-anak, berkah dalam harta, berkah dalam urusan, semuanya diberikan keberkahan. Arti di sini diberikan tapi syaratnya harus beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakat. Minas sama, dari mana berkah itu? Sebelumnya kita harus tahu apa itu berkah. Berkah itu ya dia memiliki banyak makna, Ustaz. Ya, barokah. Barokah yubariku. Barokah itu para ulama memberikan arti barokah itu pertama artinya unta yang duduk.
Unta yang duduk. Unta yang duduk itu disebut dengan barokah. Ya, disebut dengan barokah. Maksudnya unta yang duduk di sini, kenapa kok unta yang duduk kok bisa bermakna barokah? Ya. Unta yang duduk, yang datang di satu negeri, yang di negeri itu tidak ada unta. Tiba-tiba dia datang ke situ, yang tandus datang ke situ, di penduduk itu, kemudian dia duduk di situ, berdiam diri di situ, Masya Allah, ini keberkahan ini. Artinya unta ini bisa dimakan. Kulitnya bisa dijadikan sebagai kirba. Kirba ini tempat air, kalau orang Arab sering bikin tempat air supaya kasih dingin air, ya kan? Kemudian pokoknya memberikan kenikmatan yang luar biasa. Artinya dengan datang bisa dijadikan kendaraan. Ya kan? Jadi duduknya unta ini, Masya Allah, ini datang sendiri. Tanpa lari unta ini bisa ditangkap karena sudah duduk. Nah, itu arti dari pertama berkah. Yang kedua, berkah itu diambil dari birkah. Birkah itu kolam yang ada di gurun pasir. Padang pasir, gurun pasir, yang di situ gersang, tidak ada sama sekali apa-apa, tiba-tiba kita temukan air, kolam. Maka itu disebut dengan birkah. Jadi makna berkah itu adalah birkah. Misalnya kita lagi jalan, tiba-tiba di padang pasir tidak ada apa-apa, ditemukan ini kolam. Gimana kira-kira? Senang atau tidak? Senang sekali. Haus mau minum, ya kan? Jadi dia datang, kemudian dia minum itu. Masya Allah. Jadi berkah ya, atau keberkahan ini maksudnya adalah birkah. Jadi kata para ulama, jadi apa sebenarnya definisi daripada berkah itu? Kata para ulama, berkah itu adalah ziyadatul khair. Penambahan kebaikan. Penambahan kebaikan maksudnya kebaikan kita itu ditambah. Ya, orang yang misalnya tidak bukan berarti berarti saya kalau tidak dapat uang, nanti insya Allah kita akan jelaskan nanti. Penjelasannya panjang kalau bagaimana orang yang tidak punya hartanya banyak tapi tidak ada keberkahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus kita ketahui makna daripada keberkahan adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang berkesinambungan. Iya, atau bisa diartikan istimrar al-khair, kebaikan yang berkesinambungan. Itu dua makna yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Maka Allah akan bukakan berkah kepada kita, keberkahan yang banyak. Dari mana berkah itu? Minas sama. Ada yang dari langit. Contohnya seperti hujan. Ya, hujan yang Allah turunkan. Hujan ini ada dua, Ustaz. Ada hujan yang disebut dengan azab. Dari situ bahasa Arab dibilang mator. Kalau hujan disebut hujan yang baik itu dibilang dengan ghaith. Ghaith. Ya, Allahumma aghithna, ya Allah berikanlah kami hujan yang berkah. Ya Allahumma amtirna, ya Allah turunkan hujan. Nah, itu adab kalau mator. Dia bilang ghaith. Ghaith itu adalah hujan yang berkah. Sawah ketika datang hujan, berkah, belum tentu. Kaki mungkin hancur padinya kasihan gara-gara hujan. Itu berarti hujan ajab, itu disebut dengan mator. Nah, kalau hujan yang baik, maka akan timbul tumbuhan-tumbuhan yang baik. Begitu juga dari tanah, minas samai wal ard. Nah, dan dari tanah seperti bensin, minyak-minyak, itu kan dari tanah semuanya. Nah, maka itu juga keberkahan. Jadi Allah mengatakan dua syarat. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Maka Allah berikan juga dua. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Masya Allah. Tapi kata Allah, walakin kadzabu. Sudah dapat semua, ini manusia, Ustaz. Betul. Manusia ini kadang-kadang kalau sudah dapat nikmat, ya Allah lupa semuanya. Ada lagu-lagu kalau tidak salah disebutkan kalau lagi sehat, di waktu sakit ingat pada Allah. Ya, di waktu miskin ingat pada Allah. Kalau kalau sudah kaya, kalau sudah sembuh lupa sama Allah. Ini manusiawi kadang-kadang. Di situ walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan, mereka ingkari, mereka tidak bersyukur, فأخذناهم بما كانوا يكسبون فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Maka kami ambil berkah itu. Dusta sama Allah, maksiat kepada Allah, melakukan apa yang dilanggar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah akan cabut berkah itu. Fa'akhadnahum, kami akan cabut keberkahan yang kami telah berikan kepada kalian. Walaupun kalian sudah beriman kemarin, kalian sudah bertakwa kemarin, tapi kok kalian lupa lagi?
Kenapa kami sudah kasih harta kok kalian lupa? Kenapa kami sudah berikan kebaikan kalian lupa? Sudah ditambah kebaikan sama kalian kok lupa? Dan banyak kisah-kisah yang sudah terjadi, Ustaz. Kami ambil. Kenapa kok diambil? Iya. Bima kanu yaksibun. Itu yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan? Ya kalian terima sendiri. Iya. Tadinya kami sudah berikan, tapi kalian melanggar. Jadi kami cabut lagi keberkahan itu. Nah, maka oleh sebab itu kita jaga keberkahan ini. Ya, bagaimana cara menjaga keberkahan? Nah, insya Allah kita akan lanjutkan. Masya Allah. Baik, Ustaz, menarik sekali. Ya, jadi sebenarnya bagaimana menjaga keberkahan itu? Oke. Ya. Kita break dulu, Ustaz. Ditahan jawabannya, Ustaz. Oke. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Terima kasih pemirsa yang masih tetap setia bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, kembali lagi nih Ustadz. Tadi seperti apa sih sebenarnya cara menjaga keberkahan itu, Ustadz? Ya. Jadi sebenarnya tips untuk menjaga keberkahan itu, Ustadz, sebenarnya cukup dengan kita melakukan apa yang diperintahkan tadi. Iya. Beriman, senantiasa menjaga keimanan kita, dan bertakwa kepada Allah. Itu saja. Ya. Kemudian ditambah oleh para ulama bersyukur. Sebenarnya takwa itu sudah masuk di syukur. Ya, orang yang bersyukur, ya berarti dia bertakwa. Ya kan? Orang yang bersyukur, insya Allah dia termasuk kategori orang yang bertakwa. Justru itu disebutkan oleh para ulama, syukur itu sebagaimana firman Allah, karena kita sudah fahami tadi, berkah itu kan penambahan daripada kebaikan atau kebaikan yang berkesinambungan. Ya, justru itu dikatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, kami akan tambah. Jadi keberkahan itu akan ditambah sama Allah. Kebaikan itu akan ditambah sama Allah. Jadi syukur. Jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah itu nikmat. Ya, Allah akan tambah nikmat. Bisa jadi Allah tambah nikmat itu bukan harus dengan ditambah secara zahir. Bukan harus seperti itu, Ustaz. Karena ada orang berpikir, ya pikiran mereka begitu. Jadi tambahan itu harus banyak uang. Tambahan itu mungkin diberikan kesehatan terus. Belum tentu. Orang yang sakit juga mungkin keberkahan. Betul. Orang yang sakit bisa jadi keberkahan. Ya, ada orang mengatakan begini, orang yang dibunuh, orang yang meninggal di kasur itu lebih baik kayaknya daripada ditikam. Belum tentu. Mungkin orang yang mati di kasur itu su'ul khatimah. Dan bisa jadi orang yang ditikam dia mati syahid. Iya kan? Artinya di sini jangan sampai pikiran kita sempit. Kita memahami kebaikan itu semua yang kita lihat pandang yang baik-baik, yang tidak menyeramkan. Ya, yang mungkin orang yang sakit, kayaknya tidak ada berkah dari hidup. Ya kan, orang mengira begitu ya. Orang yang sakit itu tidak ada berkah, padahal salah. Ya, kalau kita lihat para ulama banyak yang sakit. Bahkan sakit mereka kasihan parah. Apakah tidak ada keberkahan sama mereka? Enggak lah. Keberkahan sama mereka. Justru itu dengan sakit itu Allah berikan mereka kebaikan. Allah hapuskan dosa mereka, Allah tambahkan pahala mereka. Masya Allah. Seperti itu, Ustaz. Baik, Ustaz. Lebih menarik lagi nih, Ustaz, ya, pembahasan terkait dengan berkah menurut Al-Quran. Nah, nih Ustaz, ada pertanyaan dari masyarakat Gorontalo. Terkait dengan berkah, ini ada video pertanyaan dari Saudara Bayu di Tanggi Kiki. Untuk video pertanyaannya Ustadz, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Bayu dari Tanggi Kiki ingin bertanya, apakah banyaknya harta juga merupakan bagian dari keberkahan? Atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik Ustadz, pertanyaan dari Saudara Bayu di Tanggi Kiki. Ya, apakah banyaknya harta juga bagian dari keberkahan itu, Ustadz? Seperti apa penjelasannya? Silakan, Ustadz. Iya. Yang banyak harta, apakah itu termasuk keberkahan? Jawabannya tidak. Belum tentu. Belum tentu, Ustadz. Ya. Belum tentu. Karena banyak orang yang punya harta yang banyak, itu kehidupannya kok dia rasa kurang. Kebutuhannya kurang. Beda dengan orang yang hartanya pas-pasan, dia rasa cukup semuanya. Yang dia butuhkan ini cukup. Alhamdulillah semua dia bisa beli dengan kebutuhannya dia. Orang yang kaya ini banyak uang, tapi kok setiap punya uang 50 juta kok habis cepat.
Iya. Ini yang hanya dapat 500.000 per bulan, tapi dia rasa enak. Padahal sebenarnya itu kurang Ustaz ya. Iya, 500 kalau mau dilihat dari kasat mata kita, ya kita lihat kurang. Yang 500.000 ya kurang. Yang dapat tiap bulan 50 juta ya banyak. Jadi jangan kita nilai bahwasanya orang yang memiliki harta yang banyak itu, kita katakan dia mendapatkan keberkahan. Tidak. Di situ kata para ulama, keberkahan itu apa? Keberkahan itu dia merasa cukup. Merasa cukup. Merasa cukup apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan. Ya, di situ dikatakan hakikat daripada kaya itu adalah ghinan nafs. Kaya hati. Kayak hati. Kaya nafsu. Masya Allah. Jadi dia rasa kaya itu, di situ kata para ulama, kalau seandainya kalian ingin menjadi orang yang nyaman, yang enak, jangan lihat nikmat orang. Iya, iya. Pengen dapat kenikmatan yang besar, jangan pernah lihat nikmat orang. Jadi dia merasa dia punya diri itu paling nikmat. Iya. Dia merasa dirinya itu paling kaya. Dia merasa dirinya itu paling cukup, alhamdulillah. Karena dia tidak pernah lihat orang dan dia bersyukur apa yang Allah berikan. Itu banyak sekali Ustaz kalau kita berbicara tentang masalah ini, masalah orang yang punya harta yang banyak, kemudian orang yang kisah-kisah para ulama sangat banyak sekali. Oleh karena itu intinya di sini adalah kalau kita ingin supaya mendapatkan keberkahan itu bukan harus dengan banyaknya harta, tapi keberkahan kita dapatkan dari harta itu adalah syukur dengan apa yang Allah berikan. Syukur Ustaz. Dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan itu yang dimaksudkan dengan takwa tadi. Al-qana'ah bil qalil, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sama dia, walaupun yang sedikit. Kalau orang yang sudah bisa bersyukur dari nikmat yang sedikit, maka pasti dia akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Sedangkan dia yang banyak saja dia tidak syukur, apalagi yang sedikit. Lagi yang sedikit. Seperti itu Ustaz. Tapi bisa jadi Ustaz, orang yang banyak hartanya itu, ya agar supaya hartanya berkah, nah itu hartanya mungkin tidak dikonsumsi sendiri, ya disedekahkan dan lain sebagainya Ustaz, ya, supaya harta yang sudah ada ini, yang sudah banyak ini ditambah lagi. Ya, justru itu. Di situ saya ada satu pengusaha di Gorontalo, dan beliau sangat terkenal luar biasa. Betul, ya. Beliau pernah mengatakan begini, dibilang saya ini kalau sudah mulai merasa ya toko saya ini sunyi, dia punya toko besar di Gorontalo, dibilang kalau sudah rasa sunyi toko saya, itu saya sedekah 200 juta. Masya Allah. Kalau sunyi ya. Kalau sunyi. Ini kita ini kan nanti kalau rame ya. Iya. Nanti kalau banyak uang baru sedekah. Ya, kalau sunyi dia sedekah 200 juta. Dia bilang berarti keberkahan sudah dicabut kayaknya. Jadi bagaimana caranya? Itu dia sedekah itu. Dia bagi hartanya, dan itu mungkin juga untuk mempertahankan keberkahan. Betul. Ya, selain dari syukur yang saya sampaikan tadi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka keberkahannya insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Baik, jadi sudah terjawab pertanyaan dari saudara Bayu di Tanggi Kiki. Ya, jadi banyak sedikitnya harta ya, itu Ustadz ya. Ya, tidak menjadi tolak ukur. Tidak menjadi tolak ukur. Iya, bahwasanya dia diberikan keberkahan. Ya. Bisa jadi orang yang sedikit hartanya diberikan keberkahan, ya karena senantiasa dia merasa, bagaimana dia dapat keberkahan dengan dia merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Dengan apa yang, Masya Allah. Baik Ustadz, kita lanjut nih pertanyaan di video pertanyaan kedua dari saudara Ono di Pulubala. Nah, ini ada pertanyaan dari saudara Ono di Pulubala. Oke, untuk video pertanyaan Ustadz, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ono dari Pulubala. Saya mau bertanya Ustadz, kategori amalan yang diberkahi itu seperti apa? Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi Ustadz dari saudara Ono di Pulubala. Ya, pertanyaannya itu terkait dengan kategori amalan yang diberkahi itu seperti apa Ustadz? Ya, amalan. Kategori amalan. Selamat. Amalan yang diberkahi itu adalah amalan yang berkesinambungan. Ya, berarti Allah berkahi. Berkahi. Ya. Seperti Allah apa berkahi. Ya, seperti orang yang misalnya amalan yang dia lakukan senantiasa puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Misalnya ya. Nah, ini amalan yang diberkahi. Artinya dia diberikan keistiqomahan untuk menjalankan itu. Itu berarti amalannya diberkahi. Amalan yang diberkahi itu dia ketika bersedekah itu bukan bertambah hartanya, tapi dia merasa cukup terus. Nah, dia rasakan keberkahan itu. Berarti amalan sedekahnya itu diberkahi. Bagaimana kok bisa diberkahi? Mungkin di dalamnya tidak ada riya ketika dia sedekah. Mungkin tidak ada merendahkan manusia ketika dia sedekah. Jadi dengan dia diterima amalnya itu,
Iya, iya. Diberkahi pula amalannya itu dengan apa? Dengan dia senantiasa merasa cukup. Cukup. Walaupun hartanya tidak bertambah, dia pikir biasa dia tiap hari, tiap bulan dapat 1 juta aja. Iya, iya. Tapi dia sedekah terus. Sedekah terus. Tapi dia rasa alhamdulillah sudah rasa cukup. Padahal saya sedekah lu banyak tiap bulan itu, tapi kok saya rasa cukup ya. Nah, itu berarti Allah berikan keberkahan dalam amalannya. Ya, Allah berikan keberkahan dalam amalan. Sama juga dengan orang yang sholat, ya, orang yang ibadah, dia tahajud, dia sholat sunnah. Dia rasa dengan sholat itu semakin tenang hidupnya. Iya, iya, iya. Berarti amalan sholatnya diterima dan pasti ada keberkahan daripada diterimanya sholatnya dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Jadi tandanya itu semakin tetap istiqamah dan semakin dia merasa dirinya itu enak, tentram, ya, berarti dia tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan juga kita pikir, misalnya ada orang yang bikin amalan, dia sudah sholat, tapi kok dapat musibah terus. Iya, iya, iya. Terkadang Ya, begitu, Ustaz. musibah Kita terus. Sudah Sholat, tapi kok rezeki kayak begini terus. Tapi kok saya rasa ya Allah miskin terus saya ini. Kontrak terus tiap ini sampai sekarang kontrak terus. Jangan. Ya, ini sama dengan orang mengatakan begini. Itu orang-orang yang di Palestina itu kenapa kok sampai sekarang dijajah? Sampai sekarang dijajah oleh Israel. Itu mereka berarti tidak ada keberkahan. Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzi barakna haulahu, yang Allah sudah berkahi di sekelilingnya. Masjidil Aqsa diberkahi di sekelilingnya. Palestina itu berarti diberkahi. Kok kenapa mereka itu sampai sekarang perang terus? Ya, sampai sekarang tidak ada damai. Berarti tidak ada keberkahan. Nah, ini lagi. Ini pandangan kita yang salah. Bukan berarti musibah yang Allah berikan itu Allah tidak berikan keberkahan. Bukan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kebaikan. Orang soleh ini setiap hari dia ibadah mengajak kepada kebaikan, tapi dia orang lihat dia ini kayak susah sekali. Kayaknya dia ini tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Itu cuma baku pikir yang agama. Ini pasti istilahnya kita ya. Cuma pikir dengan agama, jadi tidak ada keberkahan. Tidak juga pokoknya dia ini siksa sekali di hidup. Tapi itu orang soleh, dia tetap sabar dengan apa yang Allah berikan. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Ketika diberikan nikmat, dia akan bersyukur. Ketika diberikan musibah, dia akan sabar. Ingat, pahala sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah berikan pahala orang yang bersabar itu tanpa hisab. Masya Allah. Itu di atas kebaikan berarti, Ustaz. Iya, betul. Pahala yang Allah berikan ketika Allah berikan kita musibah, kemudian kita sabar, maka Allah akan berikan kita pahala tanpa batas. Masya Allah. Pahala tanpa batas. Sama dengan puasa ini, Ustaz. Puasa ini sebenarnya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam itu baginya, milik dia. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu bagiku. Wa ana ajzi bih, dan saya yang langsung akan membalasnya. Allah yang langsung membalasnya. Manusia, malaikat tidak ada urusan di situ. Apa yang Allah balas, Allah yang langsung kasih. Berapa? Tidak tahu. Kata para ulama, kalau seandainya Allah yang membalas, maka hadnya, batasannya tidak pernah manusia akan tahu. Dan itu pasti sangat besar, mengalahkan semuanya. Karena balasan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga sama dengan orang yang mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan musibah kemudian dia sabar, juga itu termasuk daripada mungkin amalannya diterima tapi tetap diuji sama Allah. Diuji sama Allah dan dia bersabar. Ya, tapi ingat, Allah juga itu tidak mungkin memberikan beban yang kita tidak mampu, Ustaz. Iya, betul. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kecuali yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, tidak mungkin Allah berikan. Kalau ada yang bilang, saya tidak mampu saya dengan musibah ini. Saya bukan tidak mampu, kamu yang tidak sabar. Tidak sabar. Iya. Bukan tidak mampu. Allah tidak mungkin bebankan kamu sesuatu yang kamu tidak mampu. Mampu kamu. Cuma kamu yang tidak sabar. Kalau kamu sabar, insya Allah berhasil dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Masya Allah. Bahas terkait dengan berkah. Ya. Ini ada mewakili pemirsa di rumah. Ya, masih ada lanjutan pertanyaan, Ustadz. Ya, sebenarnya sebab-sebab terhapusnya berkah itu seperti apa, Ustadz? Tapi ditahan dulu, Ustadz. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Terima kasih pemirsa yang masih tetap bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu.
Alhamdulillah Ustadz, kita sudah banyak mengkaji ini, membahas terkait dengan seperti apa sih berkah itu. Ya, berkah dalam Al-Quran. Ya, tadi Ustadz saya sudah memberikan ya pertanyaan, tapi ya bagaimana sebenarnya Ustadz sebab-sebab terhapusnya berkah itu ya? Silakan Ustadz. Sebab-sebab terhapusnya berkah itu sebenarnya dengan kita meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan kita meninggalkan itu, kita melanggar perintahnya, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut. Di situ dikatakan berarti dia meninggalkan apa? Meninggalkan takwa, meninggalkan apalagi keimanan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kalau seandainya dia senantiasa takwa kepada Allah, insya Allah dia akan tetap terjaga keberkahan itu. Tapi kalau dia tinggalkan takwa, dia maksiat, dia melihat yang haram, ya. Dengan uangnya dia pakai untuk judi, dia pakai untuk ke diskotik, ya dia pakai untuk maksiat yang lain sebagainya, maka di sini Allah akan cabut kenikmatan itu, Allah akan cabut keberkahan itu. Nah, oleh sebab itu, begitu juga keberkahan bisa dicabut dalam hal-hal kita mengerjakan sunnah, tapi kita lupa. Ya sebagaimana Nabi SAW, khususnya kita puasa ini ya, dikatakan Nabi, idza aftara ahadukum falyuftir bitamar. Kalau seandainya kalian mau buka puasa, maka buka puasalah dengan kurma. Fa innahu barakah, karena itu barakah. Jangan ditinggalkan itu. Jangan ditinggalkan. Kita harus lakukan, kita cari keberkahan itu. Kita makan kurma. Ya, kita makan kurma. Begitu juga misalnya dalam sahur. Ya, Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu barokah. Jadi dalam sahur itu barokah. Kalau seandainya tidak lakukan sahur, berarti Anda tinggalkan keberkahan. Bisa dicabut keberkahan Anda kalau seandainya Anda selalu meninggalkan daripada waktu sahur itu. Nah, jadi kita menjaga adab nabawi. Masuk rumah. Kata Nabi SAW, ketika orang masuk rumah, kemudian dia membaca bismillah, membaca ta'awud, dia menyebut nama Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan berkata, la mabita lakum la mabita al-laila kami tidak akan nginap bersama kalian malam hari ini. Kalau mau makan, Allahumma barik lana. Dia baca doa, tapi dia sudah lupa ini doa. Akhirnya apa? Dia selalu melalaikan adab-adab nabawi, melalaikan sunnah-sunnah Nabi, maka di sini akan terhapus amalan atau keberkahannya. Ya, justru itu kita jangan sampai meninggalkan takwa. Senantiasa syukur dengan apa yang Allah berikan, dan yang kedua jangan sampai meninggalkan sunnah nabawi. Kita masuk kamar mandi, kita jaga adab-adab nabawi. Ya, supaya kita tetap terjaga keberkahan itu sama diri kita. Kita masuk rumah dengan membaca doa. Baca doa, baca bismillahirrahmanirrahim, pakai kaki kanan ketika kita masuk. Supaya Allah tetap berikan keberkahan dalam rumah kita. Nanti bahaya kalau Allah cabut keberkahan dalam rumah kita. Akhirnya kalau keberkahan dicabut, sholat jadi malas. Sedekah jadi bakhil bin bonggili bin bolotu bin pelit. Ya kan? Apalagi senyum sama orang sudah berat. Ya. Hatinya jadi kotor, dengki. Itu semua keberkahan dicabut. Kenapa? Melalaikan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, insya Allah untuk tetap terjaga daripada itu semua dan jangan sampai dihapus, maka kita harus jauhkan daripada apa yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Ini juga berkaitan dengan berkah harta kita Ustaz ya. Misalkan si penjual mungkin berbuat curang dan lain sebagainya itu kan. Oh iya, pasti. Dan itu memang banyak kejadian di zaman Nabi SAW juga dikatakan oleh beliau SAW ketika ada orang yang dusta dengan apa yang telah dijual oleh salah seorang pedagang, ya maka Nabi SAW melihat ada kecurangan di situ. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kepada kami bukan termasuk golongan kami. Keberkahan Allah cabut. Di situ dia dagang begitu terus dia rasa. Seumur hidup tidak pernah ada Allah berikan keberkahan. Kenapa? Karena dia curang. Ya. Maka oleh sebab itu insya Allah kita tetap jaga jangan sampai kita melanggar. Ya, kita tetap takwa supaya keberkahan. Nah, jangan sampai ayat tadi yang dikatakan fa'akhadnahum. Kami cabut keberkahan itu. Dari diri mereka, dari rumah mereka, dari keluarga mereka, dari dagangan mereka, dari apa yang mereka miliki, kami cabut keberkahannya. Kenapa? Karena mereka punya kelakuan. Apa yang kita buat itu penyebabnya Allah mencabut keberkahan. Maka insya Allah kita jaga jangan sampai kita kadzab, kita dusta, kita mengingkari, kita maksiat sehingga keberkahan itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat sekarang Ustaz banyak bencana di mana-mana itu. Iya.
Di situ banyak yang tanya begini. Banjir. Kira-kira bagaimana kalau seandainya di satu negeri ada yang beriman, ada yang tidak? Seperti apa itu? Bagaimana? Ada yang tobat, ada yang tidak. Misalnya mereka ini maksiat, ada yang beriman. Terus bagaimana ini? Apakah tugas kita seperti apa ini? Nah, maka disebutkan dalam Al-Quran, la ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kamu sudah taat sama Allah, kamu sudah sholat, kamu sudah puasa, kamu sudah mengerjakan semua apa yang diperintahkan sama Nabi, maka ajak saudara. La ta'murun. Kita perintahkan. Kita ajak mereka dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Cegah mereka dari kemungkaran. Jangan kita lihat orang maksiat kita biarkan. Dia mau mati sendiri. Dapat balak juga balak sendiri. Oh, enggak. Bahkan kalau kita tidak mencegah mereka dari kemungkaran, kemudian kita tidak ajak mereka untuk melakukan kebaikan, maka di sini khawatir. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu orang, kita mungkin tahu kisahnya sangat ma'ruf. Ketika satu orang ini, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memberikan musibah, memberikan azab di negeri itu. Kemudian malaikat bilang, wahai Allah, di situ ada hambamu. Dia berada di satu ruangan yang itu ruangan dia khususkan untuk ibadah kepadamu. Maka apa kata Allah? Mulai dari dia musibah itu. Mulai dari dia azab itu. Kenapa kok mulai dari dia, wahai Allah? Karena dia tidak mencegah. Karena dia tidak mengingatkan saudara-saudaranya di luar, maka dialah yang menjadi penyebab. Harus sampaikan dan harus kita ingatkan. Maka jangan heran kalau ada yang bilang, tapi kan kalau musibah kan nanti Ustadz Peruma dia tidak mau goyang. Oh enggak. Kalau gempa misalnya semua rata. Tidak ada masa gempa itu tidak mau cari tahu mana yang Ustadz Peruma. Oh enggak, semua diratakan. Situ kita harus ingatkan. Kalau misalnya dia bilang, kalau dapat musibah saya juga yang dapat musibah, bukan kamu, kenapa kamu urus saya? Bilang sama dia, musibah yang Allah berikan serata. Semuanya. Kamu maksiat, kita juga kena. Tobat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan akhlak. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Kita ini kadang-kadang kalau mau dakwah langsung assalamualaikum kasih tausiah. Bukan. Kita pakai akhlak. Kita main dengan mereka, duduk ngobrol sama mereka. Kalau sudah waktu sholat, kita minta izin mau sholat. Tidak perlu kita ajak. Lama-kelamaan, karena mereka sudah malu, pasti mereka akan ikut dengan kita. Itu dakwah-dakwahnya para wali songo dulu ya. Dakwah dengan akhlak, dakwah dengan ketentraman. Insya Allah seperti itu. Allah Ta'ala. Iya betul. Bicara. Ya. Jadi itu bisa menyebabkan musibah Allah berikan karena kurangnya kita untuk beramal ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran atau disebut dengan nahi mungkar. Maka senantiasa mengajak kepada kebaikan, cegah manusia dari melaksanakan kemungkaran. Tadi Ustaz menanyakan terkait dengan sebab-sebab terhapusnya berkah. Kalau sebab-sebab turunnya berkah itu seperti apa Ustaz? Ya, sebab-sebab turunnya berkah tadi. Ketika dia beriman dan bertakwa. Dari ayat tadi itu dikatakan la fatahna alaihim barakati minas sama. Kalau seandainya dari penduduk negeri bertakwa, beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari mereka. Dari mana keberkahan itu? Dari langit. Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah angkat daripada keberkahan yang ada di bumi. Semuanya Allah berikan. Keberkahan semua. Apa syaratnya? Iman dan takwa. Itu penyebab daripada keberkahan. Keberkahan ada di para ulama. Bisa juga. Karena kata Nabi, innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kita cari keberkahan sama mereka. Keberkahan para alim ulama, keberkahan kepada orang-orang yang sudah dikatakan kategori soleh. Orang yang sangat ibadahnya luar biasa, kita cari keberkahan dari mereka. Keberkahan dari ibu. Keberkahan dari ibu. Kita berbakti kepada mereka, kita cium tangan mereka. Justru itu ada yang mengatakan kalau seandainya Anda ingin dijadikan sebagai raja, maka jadikan ibumu seperti raja. Maka keberkahan Allah akan berikan kepadamu. Jadi keberkahan ada di ibu juga. Keberkahan ada di mana juga? Keberkahan ada di, artinya kata para ulama, setiap kebaikan ada keberkahan Allah. Setiap kebaikan ada keberkahan. Ketika kita melakukan kebaikan itu ziyadatul khair, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Allah akan tambahkan keberkahan yang setelah kita lakukan daripada perbuatan baik. Berkaitan dengan tadi keberkahan dengan ulama Ustaz. Ini biasa terkait ketika di pesantren biasa. Biasanya setiap ketika ulama itu atau ustadz setelah meminum air, airnya tidak dihabiskan. Biasanya para santri itu berebutan. Mengambil berkah. Dan Nabi SAW beliau pernah mengambil berkah dari
tangannya orang-orang beriman, dan itu dalam hadis Bukhari. Ya, tangannya orang-orang beriman diambil berkah. Bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan ditawarkan air, maka Nabi SAW mau yang ada sudah bekas daripada tangan-tangannya orang beriman. Maka diminum oleh Nabi SAW. Disebutkan oleh rawi periwayatan daripada hadis ini, ay yurja barakatahu. Akan tetapi yang diharapkan oleh Nabi adalah keberkahan di dalamnya. Jadi keberkahan, Nabi mengharapkan keberkahan. Jadi mengambil berkah Nabi. Nabi ajarkan kepada kita untuk mengambil keberkahan. Kepada saudara muslim yang beriman kepada Allah, yang tingkat ketakwaannya luar biasa. Jangan ambil berkah dengan orang yang sering pegang botol minuman keras. Nah, ini lain lagi, artinya kepada orang soleh. Berkah dalam air itu ada berkahnya, dalam makanan ada berkahnya. Kenapa? Imam Syafi'i datang di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya kan? Apa yang beliau lakukan? Makan banyak. Imam Syafi'i. Padahal kalau mau dipikir, kok makan banyak Imam Syafi'i? Katanya zuhud. Katanya tidak terlalu banyak makan, makannya sedikit. Kenapa kok makan banyak di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal? Apa alasan beliau? Karena Imam Ahmad bin Hanbal, rezeki yang beliau dapatkan halal. Harta yang beliau dapatkan halal. Maka saya ingin mendapatkan keberkahan daripada harta yang halal dan makan banyak Imam Syafi'i. Karena kalau orang makan banyak dari harta yang halal, ulama lagi ini akan menjadi kesehatan bagi dia. Tambah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang sahur. Iya, barokah itu kan sahur. Orang kalau makan sahur bisa semangat satu hari. Berkah yang Allah berikan tidak terasa dia. Alhamdulillah, kenapa? Karena dia ada dibantu dengan keberkahan yang Allah berikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi keberkahan didapatkan dari makanan, keberkahan didapatkan dari minuman, keberkahan dari apa yang dia pakai, dari pakaian, ya. Keberkahan dia dapatkan dari apa yang dia sedekahkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Masya Allah. Terkait ini masih berkaitan dengan keberkahan, Ustaz. Artinya kalau bicara keberkahan ini luas sekali. Luas sekali. Ya. Sama halnya dengan ini, Ustaz. Al-Quran diturunkan kan juga. Mubarakan. Keberkahan. Keberkahan. Pada malam yang berkah. Fi lailatin mubarakah. Apalagi pada malam yang berkah. Apalagi di bulan Ramadan kita. Pembaca Quran. Diturunkan pada malam yang berkah. Qurannya berkah. Kemudian di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, berkahnya luar biasa. Maka kita baca Quran, bayangkan setiap satu huruf itu Allah berikan 10 kebaikan. Satu huruf loh, bukan satu ayat, satu huruf. Bayangkan satu huruf, alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti sudah berapa? 30 kebaikan yang Allah berikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan 30 kebaikan itu. Masya Allah. Keberkahan. Ya. Baik, Ustaz, ini menarik sekali terkait dengan keberkahan. Satu lagi, Ustaz. Kenapa cium tangan? Biasanya itu ngalah berkah namanya. Karena orang soleh ini tangannya sering pegang Quran. Masya Allah. Tangannya ini sering menyentuh yang baik-baik. Tangannya ini sering buka kitab. Tangannya ini sering dipakai untuk berdoa. Ya. Tangannya ini sering dipakai untuk zikir. Kita ambil keberkahan dari itu. Ikrimah sahabat Nabi memegang Quran. Keberkahan di Quran ada. Dipegang mushaf, dicium oleh Ikrimah. Apa kata Ikrimah? Kalamu Rabbi. Itu Ikrimah sahabat Nabi. Jadi dalam Quran setiap ada kebaikan, di situ ada keberkahannya. Ya, kebaikan di dalam Quran ini berkah kita cium. Orang tua punya tangan berkah. Karena dia mencari rezeki yang halal, kita cium, mengambil keberkahan. Ulama cium tangan mereka, mengambil keberkahan. Bekas air minum mereka kita minum. Makanan kita makan sisanya. Ini keberkahan. Seperti itu. Baik, Ustaz. Menarik sekali ini pembahasan terkait dengan berkah. Nah, di penghujung materi ini, Ustaz, boleh Ustaz memberikan closing statement atau kesimpulan dan insya Allah dilanjutkan dengan doa. Silakan, Ustaz. Ya, jadi berbicara dengan keberkahan ini maknanya sangat luas dan banyak sekali. Intinya jangan sampai kita menilai keberkahan itu adalah hanya bertambah kebaikan, kebaikan menurut kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi kebaikan di sini bisa jadi Allah memberikan kita sakit, itu kebaikan buat kita. Bisa jadi orang yang matinya ditikam, itu keberkahan. Imam Ali bin Abi Thalib meninggalnya dibunuh. Apakah itu Imam Ali beliau termasuk orang tidak dapat keberkahan dalam matinya? Tidak. Matinya dalam kebaikan, matinya dalam keberkahan, matinya dalam keadaan syahid. Nah, maka itu termasuk kebaikan. Ya, orang yang miskin jangan kita katakan tidak ada keberkahan, tidak.
tapi keberkahan yang mereka dapatkan adalah merasa cukup yang Allah berikan daripada nikmatnya. Nah, jadi nilai atau pandangan kita terhadap sesuatu ya jangan sampai kita jadikan itu misalnya sebagai keberkahan, tapi kita lihat daripada hikmah kebaikan di dalamnya. Mungkin yang kita sukai itu mungkin buruk bagi Allah, dan mungkin yang kita tidak sukai itu sangat baik bagi Allah. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah para nabi, kisah para rasul dan orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi hadha syahril karim, syahrul ramadan. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal ridha wal istiqamah في القول والعمل والاعتقاد يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya untuk hadir di studio ini. Sehat selalu Ustaz bersama keluarga. Insyaallah puasa lancar Ustaz. Amin. Insyaallah. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah Ustadz kita akan berjumpa dan tentunya dengan tema-tema menarik lainnya Ustadz. Baik, untuk pemirsa di rumah, selamat menanti buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Jaga kesehatan dan tentunya mematuhi protokol kesehatan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.